Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu dosen penguji sidang munaqosyah. Perkenalkan, nama saya Febiola Pakuita Bakri. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Saintifik Berbantuan Modul Digital terhadap HOTS peserta didik pada materi gerak melingkar beraturan. Pada tahap awal penelitian, saya melakukan studi pendahuluan kepada guru dan siswa kelas 10 di 4 sekolah SMA negeri yang ada di Tangerang Selatan. Hasil studi pendahuluan siswa menyatakan bahwa materi yang memerlukan kemampuan analisis yang tinggi jatuh kepada materi GMB atau gerak melingkar beraturan dengan jumlah pemilih sebanyak 111 dari total jumlah pemilih yaitu 287 siswa dan persentase sebesar 38,7%. Kemudian, jumlah percobaan fisika yang telah dilakukan siswa selama kelas 10 semester 1 masih memiliki kategori rendah. Selanjutnya, jumlah media pembelajaran yang sering digunakan guru pada pembelajaran di kelas masih memiliki kategori sedang. Berikut saya sajikan tabel hasil studi pendahuluan guru fisika kelas 10 IPA di 4 sekolah SMA negeri Tangerang Selatan pada bulan November tahun 2019. Hasil studi pendahuluan kepada guru menyatakan bahwa materi cabang mekanika yang tersulit jatuh kepada materi gerak parabola dan gerak melingkar beraturan. Dan jumlah media pembelajaran yang sering digunakan masih dalam kategori sedang. Kemudian, nilai rata-rata fisika siswa kelas 10 IPA masih di bawah KKM. Setelah melakukan studi pendahuluan, peneliti menemukan beberapa masalah dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian, peneliti menuliskan ke dalam bab 1 pendahuluan yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pembatasan masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Yang kelima, tujuan penelitian. Dan yang keenam, yaitu manfaat penelitian. Bagian pertama dari bab 1 adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu 1. HOTS peserta didik di Provinsi Banten masih tergolong rendah. Hal itu dibuktikan dengan hasil UN Fisika di Provinsi Banten hanya mencapai rata nilai 26,00 dari standar kelulusan UN yaitu 55,00. Yang kedua, menurut Wasekjen FSGI, peserta didik Indonesia masih berpikir di tingkat rendah. Hal itu dibuktikan dari hasil penelitian PISA tahun 2018 yang diterbitkan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia berada di level 1A dari level tertinggi yaitu level 6, dan Indonesia mendapat peringkat ke-71 dari 80 negara OECD yang ikut berpartisipasi. Latar belakang masalah yang ketiga yaitu pembelajaran yang melatih HOTS peserta didik perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari kompetensi dasar kelas 10 fisika yang dikembangkan dalam kurikulum 2013 revisi menunjukkan bahwa 7 dari 11 materi fisika sudah menggunakan proses kognitif HOTS, yaitu kemampuan menganalisis C4. Akan tetapi, fakta yang ditemukan yaitu HOTS peserta didik masih tergolong rendah. Yang keempat, kurikulum 2013 sudah diterapkan, tetapi pembelajaran fisika berbasis saintifik belum terrealisasi. Hal itu dibuktikan dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti bahwa hanya 1 sekolah dari 4 sekolah SMA negeri yang ada di Tangerang Selatan yang sudah mengupayakan penerapan saintifik dalam kegiatan belajar mengajar fisika. Latar belakang masalah yang kelima, HOTS menjadi tuntutan kompetensi abad ke-21 yang harus dimiliki peserta didik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Hal ini berarti
Penerapan pembelajaran berbasis saintifik dalam kurikulum 2013 revisi perlu dioptimalkan sebagai upaya penting untuk meningkatkan HOTS peserta didik dan melatih peserta didik agar memiliki kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang kompleks di dunia nyata. Yang keenam, kebutuhan media pembelajaran online untuk meningkatkan HOTS peserta didik di masa belajar dari rumah. Adanya pandemi COVID-19, peserta didik harus mulai menyesuaikan kondisi belajar yang serba virtual. Kegiatan belajar saintifik perlu memanfaatkan teknologi, sehingga dapat dilakukan dalam jaringan. Hal ini sejalan dengan hasil riset Zulmaidah dan kawan-kawan menunjukkan bahwa 93% guru membutuhkan media pembelajaran untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis saintifik di kelas. Latar belakang masalah yang ketujuh, modul cetak tidak bisa digunakan pada masa belajar dari rumah. Oleh karena itu, dibutuhkan modul digital untuk membantu mengoptimalkan pembelajaran berbasis saintifik yang memerlukan kegiatan observasi dan kegiatan eksperimen dari rumah. Dibuktikan dari hasil riset Diah Mulhayatiyah dan kawan-kawan menunjukkan bahwa adanya peningkatan problem solving peserta didik setelah menggunakan modul digital. Yang kedelapan, GMB dianggap materi yang sulit dan dapat mewakili karakteristik dalam pembelajaran berbasis saintifik. Hal itu dibuktikan dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada siswa bahwa 111 dari 141 peserta didik memilih gerak melingkar beraturan sebagai materi yang paling membutuhkan kemampuan analisis tingkat tinggi. Latar belakang masalah yang terakhir, yaitu materi GMB dijadikan fokus utama dalam kegiatan PKP Guru Fisika se-Tangerang Selatan pada bulan Desember tahun 2019. Hal itu berarti materi GMB menjadi fokus utama dalam kegiatan peningkatan kompetensi pembelajaran guru fisika se-Tangerang Selatan yang diadakan di Seman 11 Kota Tangerang Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saintifik di kelas. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengamati adanya potensi untuk dapat meningkatkan HOTS peserta didik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan riset lebih lanjut dengan judul Pengaruh Pendekatan Saintifik Berbantuan Modul Digital terhadap HOTS peserta didik pada materi gerak melingkar beraturan. Bagian kedua dari bab 1 adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam 4 poin. Pertama, tingkat HOTS peserta didik berdasarkan hasil UN relatif masih rendah, dikarenakan pembelajaran fisika di sekolah sebagian besar masih menerapkan metode hafalan dan kurang banyak melatih kegiatan observasi lapangan beserta eksperimen. Kedua, implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran fisika di sekolah masih rendah, sehingga dampaknya kurang mengembangkan HOTS peserta didik. Ketiga, modul cetak yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah membuat peserta didik tidak bisa melakukan kegiatan eksperimen dari rumah, sehingga peserta didik kurang terlatih dengan pembelajaran secara ilmiah dan berdampak pada rendahnya HOTS peserta didik. Keempat, konsep-konsep fisika dalam kompetensi dasar kurikulum 2013 revisi hanya dikembangkan sampai kemampuan menganalisis C4, belum mencapai kemampuan HOTS mengevaluasi C5 dan kemampuan mencipta C6. Bagian ketiga dari bab 1 adalah pembatasan masalah. Pembatasan masalah pertama, HOTS yang diukur dalam penelitian ini merujuk kepada taksonomi belum revisi oleh Anderson dan Kraftwolf pada tahun 2001 yang mencakup kemampuan menganalisis C4, kemampuan mengevaluasi C5, dan kemampuan mencipta C6. Pembatasan masalah kedua, aplikasi yang digunakan untuk membuat modul digital dalam penelitian ini adalah Kavisoft
Flipbook Maker versi 4. Kemudian, bagian keempat dari bab 1 adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, bagaimana hasil pretest dan posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol? Rumusan masalah kedua, bagaimana signifikansi peningkatan hasil penerapan pendekatan saintifik berbantuan modul digital terhadap HOTS peserta didik pada materi GMB di kelas eksperimen? Bagian kelima dari bab 1 adalah tujuan penelitian. Kemudian, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui hasil pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, untuk mengetahui signifikansi peningkatan hasil penerapan pendekatan saintifik berbantuan modul digital terhadap HOTS peserta didik pada materi GMB di kelas eksperimen. Bagian terakhir dari bab 1 adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat dirasakan kepada peserta didik. Para peserta didik diharapkan dapat meningkatkan HOTS yang dimilikinya setelah diimplementasikan pendekatan saintifik berbantuan modul digital pada materi GMB, sehingga hasil belajar mereka pada materi pelajaran fisika juga dapat meningkat. Manfaat penelitian berikutnya dapat dirasakan oleh guru. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bukti konkret dari efektivitas penerapan pendekatan saintifik berbantuan modul digital terhadap HOTS peserta didik pada materi GMB. Dapat memotivasi guru untuk meningkatkan kreativitasnya dalam mendesain pembelajaran fisika selanjutnya. Manfaat penelitian berikutnya dapat dirasakan oleh peneliti. Diharapkan agar dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang penelitian ilmiah di bidang pembelajaran fisika. Berikut ini disajikan bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Berawal dari tuntutan kurikulum 2013 revisi, sesuai dengan Permendikbud nomor 59 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Permendikbud nomor 36 tahun 2018. Pertama, pembelajaran belum sesuai pendekatan saintifik. Kedua, hasil UN materi GMB di bawah standar kelulusan. Ketiga, komunikasi satu arah dengan metode ceramah. Keempat, kondisi pembelajaran di kelas masih teacher-centered. Kelima, siswa pasif, bosan, dan tidak mau mencoba. Keenam, kemampuan menganalisis soal siswa masih rendah. Ketujuh, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa rendah dan menyebabkan ke-8 HOTS siswa tergolong rendah. Dalam penelitian ini, kondisi siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kelas kontrol dan kelompok kelas eksperimen. Kelompok kelas kontrol dan kelompok kelas eksperimen sama-sama diberikan pretest. Kelompok kelas kontrol diberikan perlakuan menggunakan pendekatan saintifik saja tanpa bantuan modul digital. Akan tetapi, kelompok kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan modul digital. Kemudian, kedua kelompok diberikan posttest dan hasilnya HOTS siswa meningkat. Selanjutnya, masuk ke dalam bab yang menyajikan informasi lebih rinci terkait penelitian yang akan dilakukan, yaitu bab 3 metodologi penelitian. Bab 3 dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Kedua, metode dan desain penelitian. Ketiga, populasi dan sampel penelitian. Keempat, prosedur penelitian. Kelima, instrumen penelitian. Keenam, teknik analisis data. Bagian pertama dari bab 3 adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SMA Negeri 4 Tangerang Selatan. Waktu penelitian semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 pada tanggal 5 Agustus sampai 30 Agustus 2020. Bagian kedua dari bab 3 adalah metode dan desain penelitian.
Metode penelitian yaitu quasi-experimental method atau yang dikenal dengan metode quasi-eksperimen. Desain penelitian ini menggunakan non-equivalent control group design dengan bagan, kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan diberikan masing-masing pretest. O1 pretest kelas eksperimen, O3 pretest kelas kontrol. Kemudian perlakuan kelas eksperimen adalah X, yaitu pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dengan bantuan modul digital, dan perlakuan kelas kontrol yaitu pembelajaran berbasis pendekatan saintifik saja tanpa menggunakan modul digital. Setelah perlakuan, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberikan post-test. O2, post-test kelas eksperimen, dan O4 adalah post-test kelas kontrol. Bagian ketiga dari bab 3 adalah variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah pendekatan saintifik berbantuan modul digital. Dan variabel terikat penelitian ini yaitu High Order Thinking Skills atau HOTS. Bagian keempat dari bab 3 adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10 IPA. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling atau non-probability sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelas 10 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 IPA 2 sebagai kelas kontrol. Bagian kelima dari bab 3 adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Adapun tahap awal yaitu yang pertama, melakukan studi pendahuluan berupa angket siswa, wawancara guru, survei Google Form, dan observasi. Yang kedua, identifikasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, instrumen tes, dan instrumen non-tes. Keempat, pembuatan modul digital. Kelima, uji kelayakan instrumen dan media untuk penelitian kepada para ahli. Keenam, analisis data hasil uji kelayakan instrumen, media, dan menyelesaikan izin penelitian. Pada tahap pelaksanaan, yang pertama yaitu pretest, kemudian perlakuan di kelas eksperimen, kemudian post-test, dan terakhir pengisian angket siswa berupa instrumen non-test. Pada tahap akhir, setelah mendapatkan data pretest dan data post-test, peneliti melakukan analisis data, kemudian melakukan uji hipotesis, dan didapatkan hasil penelitian untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Bagian ke-6 dari bab ketiga adalah instrumen tes. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 butir soal esai dengan nomor soal pertama, submateri besaran fisis gerak melingkar, aspek HOTS-nya C5, proses berpikir HOTS-nya memeriksa. Nomor soal kedua, submateri hubungan kecepatan linear dan kecepatan sudut, aspek HOTS-nya C4 dengan proses berpikir HOTS membedakan. Nomor soal ketiga, submaterinya karakteristik GMB dengan aspek HOTS C5, proses berpikir HOTS-nya memeriksa. Nomor soal keempat, submaterinya besaran fisis GMB dengan aspek HOTS C4 dan proses berpikir HOTS membedakan. Nomor 5, submaterinya adalah percepatan sentripetal dengan aspek HOTS C5 dan proses berpikir HOTS mengkritik. Selanjutnya, nomor soal ke-6 yaitu dengan submateri hubungan roda-roda sepusat, aspek HOTS-nya C5 dengan proses berpikir HOTS memeriksa, kemudian nomor soal ke-7 dengan submateri hubungan roda-roda menggunakan tali atau sabuk atau rantai,
aspek HOTS-nya C6 dengan proses berpikir HOTS mendesain, kemudian nomor soal ke-8 dengan submateri hubungan roda-roda bersinggungan, aspek HOTS-nya C6 dengan proses berpikir HOTS merencanakan, dan nomor soal terakhir yaitu nomor ke-9 dengan submateri pesawat sentrifugal, aspek HOTS C4 dengan proses berpikir HOTS mengorganisasi. Dan total soal adalah 9 butir soal esai dengan persentase soal digunakan semua yaitu 100%. Selanjutnya, masih dalam bagian ke-6 dari bab ketiga yaitu instrumen non-tes. Di dalam instrumen non-tes terdiri dari 12 pernyataan dengan 3 indikator angket. Yang pertama, respon peserta didik terhadap implementasi pembelajaran fisika berbasis pendekatan saintifik berbantuan modul digital pada materi gerak melingkar beraturan. Yang kedua, respon peserta didik terhadap modul digital yang didesain berbasis pendekatan saintifik. Yang ketiga, respon peserta didik terhadap pengembangan HOTS melalui implementasi pembelajaran fisika berbasis pendekatan saintifik berbantuan modul digital pada materi gerak melingkar beraturan dengan jumlah soal 12 pernyataan. Selanjutnya, disajikan tabel skala angket respon untuk instrumen non-tes. Terdapat 5 alternatif jawaban yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Bobot penilaian pernyataan ada positif dan negatif. Untuk positif, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk negatif, 5, 4, 3, 2, dan 1. Kemudian, tabel kriteria hasil angket respon untuk instrumen non-tes. Nilai 0-20% interpretasinya sangat lemah. 21-40% interpretasinya lemah. Nilai 41-60% interpretasinya cukup. Nilai 61-80% interpretasinya kuat. Dan nilai 81-100% interpretasinya sangat kuat. Bagian ketujuh dari bab 3 adalah teknik analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Peneliti sudah mendapatkan data pretest dan data posttest dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan. Akan tetapi, sebelum melakukan analisis data, peneliti melakukan uji prasyarat analisis data untuk mengetahui statistik apakah yang cocok digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Apakah statistik parametrik ataukah statistik non-parametrik. Uji prasyarat analisis data dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama, uji normalitas adalah pengujian terhadap normal tidaknya sebaran data yang akan dianalisis. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS versi 20 dengan menggunakan uji Savira-Wheel. Dapat dilihat pada tabel bahwa data pretest, kelas eksperimen, dan kelas kontrol memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data pretest, kelas eksperimen, dan kelas kontrol terdistribusi secara normal. Begitu juga dengan data posttest, kelas eksperimen, dan kelas kontrol memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas yaitu seragam tidaknya variansi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. Uji homogenitas dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS versi 20 dengan menggunakan uji Levene atau Levene statistik. Dapat dilihat pada tabel bahwa data pretest, kelas eksperimen, dan kelas kontrol memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data homogen. Begitu juga dengan data posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan juga bahwa kedua data posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah data yang homogen.
Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, peneliti melakukan uji hipotesis berdasarkan kedua keadaan tersebut. Dilihat dari slide sebelumnya, hasil uji prasyarat analisis data menunjukkan bahwa data pretest dan data posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki data yang terdistribusi secara normal dan data yang homogen. Oleh karena itu, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah statistik parametrik. Adapun uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pembelajaran pendekatan saintifik berbantuan modul digital terhadap HOTS peserta didik pada materi gerak melingkar beraturan. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS versi 20 dengan menggunakan uji T. Dapat dilihat pada tabel, data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Akan tetapi, data posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Kemudian, peneliti melakukan uji N-gain. Gain adalah selisih antara nilai posttest dan pretest. Gain digunakan untuk menunjukkan peningkatan HOTS peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Dapat dilihat pada tabel, kelas eksperimen memiliki nilai N-gain sebesar 0,59 dengan keterangan sedang yang menuju tinggi. Dan kelas kontrol memiliki nilai N-gain sebesar 0,36 dengan keterangan sedang, tetapi sedang menuju rendah. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya, penggunaan pendekatan saintifik berbantuan modul digital tidak berpengaruh terhadap HOTS peserta didik pada materi fisika gerak melingkar beraturan. Dan hipotesis alternatifnya, penggunaan pendekatan saintifik berbantuan modul digital berpengaruh terhadap HOTS peserta didik pada materi fisika gerak melingkar beraturan. Hipotesis penelitian dituliskan dalam simbol statistik yaitu H0, mu sama dengan mu0, HA, mu tidak sama dengan mu0, dengan keterangan H0 adalah hipotesis 0, HA adalah hipotesis alternatif, mu adalah nilai rata-rata HOTS peserta didik pada kelas eksperimen, dan mu0 adalah nilai rata-rata HOTS peserta didik pada kelas kontrol. Setelah melakukan analisis data, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan di dalam bab 4. Hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.1. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan berada pada interval nilai 28 sampai 62. Rata-rata, nilai pretest kedua kelas cenderung sama sebelum diberi perlakuan. Kemudian, statistik pemusatan dan penyebaran data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.1. Berdasarkan tabel 4.1, nilai pretest terendah di kelas eksperimen adalah 30, sedangkan di kelas kontrol adalah 28. Kemudian nilai pretest tertinggi di kelas eksperimen adalah 55, sedangkan di kelas kontrol adalah 59. Nilai rata-rata pretest di kelas eksperimen adalah 41,16, sedangkan di kelas kontrol adalah 41,05. Hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.2. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan berada pada interval nilai 45 sampai 92. Rata-rata nilai post-test kedua kelas memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nilai post-test kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai post-test kelas kontrol dengan perlakuan yang berbeda. Kemudian, statistik pemusatan dan penyebaran data post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.2. Berdasarkan tabel 4.2, nilai post-test terendah di kelas eksperimen adalah 67, sedangkan di kelas kontrol adalah 47. Kemudian, nilai post-test tertinggi di kelas eksperimen adalah 89, sedangkan di kelas kontrol adalah 76. Kemudian, nilai rata-rata post-test di kelas eksperimen adalah 75,48 dan di kelas kontrol adalah 62,95.
Untuk mengetahui respon dari peserta didik setelah diberikan perlakuan, peneliti memberikan angket berupa 12 butir pernyataan kepada peserta didik. Rekapitulasi respon peserta didik terhadap pembelajaran pendekatan saintifik berbantuan modul digital dapat dilihat pada tabel 4.3. Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase hasil angket respon peserta didik menunjukkan kategori baik dengan angka 73,25%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pendekatan saintifik berbantuan modul digital dapat menarik minat peserta didik untuk belajar secara mandiri dan mempelajari materi GMB secara mendalam. Gambar 4.3 menunjukkan histogram hasil angket respon kelas eksperimen dengan 3 indikator. Indikator yang pertama, respon siswa terhadap pendekatan saintifik dengan angka mencapai 76,75%. Indikator yang kedua, respon siswa terhadap modul digital dengan angka yang mencapai 71%. Indikator yang ketiga, respon siswa terhadap pengembangan HOTS dengan angka yang mencapai 72%. Rekapitulasi pemusatan dan penyebaran data pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.4. Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pretest kelas eksperimen adalah 41,16, hampir sama dengan nilai rata-rata pretest kelas kontrol yaitu 41,05. Dan kedua nilai hanya memiliki selisih yang sangat kecil yaitu 0,11. Hal ini berarti kemampuan kedua kelas cenderung sama sebelum diberi perlakuan. Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara nilai rata-rata post-test kelas eksperimen dan nilai rata-rata post-test kelas kontrol. Kedua nilai memiliki selisih yang cukup besar yaitu 12,53. Adapun nilai rata-rata post-test kelas eksperimen yaitu 75,48 dan nilai rata-rata post-test kelas kontrol yaitu 62,95. Hal ini berarti perlakuan yang diberikan kepada kelas eksperimen yaitu pendekatan saintifik berbantuan modul digital menghasilkan peningkatan HOTS yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang diberi perlakuan pendekatan saintifik saja tanpa bantuan modul digital pada saat pembelajaran. Kemampuan HOTS peserta didik yang diukur pada penelitian ini yaitu HOTS menurut Anderson dan Krathwohl, yang memiliki 3 aspek HOTS, yaitu kemampuan menganalisis atau C4, kemudian kemampuan mengevaluasi atau C5, dan kemampuan mencipta atau C6. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari rekapitulasi hasil pretest dan hasil posttest pada tabel 4.5. Pada tabel 4.5, terdapat peningkatan antara kemampuan rata-rata HOTS peserta didik dari pretest dan posttest. Histogram nilai rata-rata HOTS peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada gambar 4.4. Gambar 4.4 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada semua aspek HOTS baik pada kemampuan menganalisis atau C4, kemudian kemampuan mengevaluasi atau C5, dan kemampuan mencipta atau C6. Dari gambar 4.4, dapat dilihat bahwa peningkatan setiap aspek HOTS di kelas eksperimen sangat signifikan bahkan hampir 2 kali lipat dari kemampuan awal. Sedangkan peningkatan setiap aspek HOTS di kelas kontrol tidak terlalu signifikan dan lebih rendah dibandingkan kelas eksperimen. Setiap aspek HOTS memiliki indikator proses berpikir menurut Anderson dan Krathwohl. Berikut ini disajikan peningkatan tiap indikator aspek HOTS secara lebih rinci. Yang pertama, indikator kemampuan menganalisis atau C4 yaitu membedakan, mengorganisasi, dan mengatribusi. Hasil pengukuran setiap indikator menganalisis dapat dilihat pada gambar 4.5, yaitu histogram kemampuan menganalisis atau C4 pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan gambar 4.5, dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi pada indikator membedakan dan mengorganisasi saja, karena tidak ada indikator mengatribusi yang diujikan.
Peningkatan indikator kemampuan menganalisis yang paling tinggi terjadi pada indikator membedakan, kemudian mengorganisasi. Yang kedua, indikator kemampuan mengevaluasi atau C5, yaitu memeriksa dan mengkritik. Hasil pengukuran setiap indikator mengevaluasi dapat dilihat pada gambar 4.6, yaitu histogram kemampuan mengevaluasi atau C5 pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan gambar 4.6, dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi pada indikator memeriksa dan mengkritik. Peningkatan indikator kemampuan evaluasi yang paling tinggi terjadi pada indikator memeriksa, kemudian mengkritik. Yang ketiga, indikator kemampuan mencipta atau C6 yaitu merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Hasil pengukuran indikator kemampuan mencipta dapat dilihat pada gambar 4.7. Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi pada indikator mendesain atau merencanakan saja, karena indikator merumuskan dan memproduksi tidak ada yang diujikan. Peningkatan indikator kemampuan mencipta yang paling tinggi terjadi pada indikator mendesain atau merencanakan. Kemudian, peningkatan HOTS peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol bisa dihitung dengan menggunakan rumus uji normal gain atau N gain. Hasil perhitungan rata-rata uji N gain penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.8, yaitu histogram hasil N gain kelas eksperimen dan kelas kontrol. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa peningkatan HOTS peserta didik pada kelas eksperimen memiliki kategori sedang yang menuju tinggi, dengan nilai rata-rata N gain sebesar 0,59 atau persentasenya sebesar 59%. Sedangkan peningkatan HOTS peserta didik pada kelas kontrol memiliki kategori sedang yang cenderung rendah, dengan nilai rata-rata N gain sebesar 0,36 atau persentasenya sebesar 36%. Kedua kelas berada di kategori yang sama, namun nilai N gain kelas eksperimen lebih besar dibandingkan N gain kelas kontrol. Hasil rekapitulasi N gain per aspek HOTS pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.7. Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat hasil perhitungan uji N gain pada setiap aspek HOTS di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata N gain tertinggi di kelas eksperimen adalah 0,65 pada soal nomor 2 dengan indikator membedakan C4. Sedangkan nilai rata-rata N gain tertinggi di kelas kontrol adalah 0,43 pada soal nomor 5, 6, dan 8 dengan indikator mengkritik C5, memeriksa C5, dan merencanakan C6. Nilai rata-rata N gain terendah di kelas eksperimen adalah 0,46 pada soal nomor 3 dengan indikator memeriksa C5. Sedangkan nilai rata-rata N gain terendah di kelas kontrol adalah 0,26 pada soal nomor 3 dengan indikator memeriksa C5. Bagian kedua dari bab 4 adalah pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, instrumen tes yang digunakan berupa soal HOTS berjumlah 9 butir soal esai dengan nilai ideal 100. Instrumen tes yang digunakan pada saat kegiatan pretest dan posttest adalah instrumen tes HOTS yang sudah divalidasi oleh ahli instrumen dengan kategori sangat baik. Yang kedua, instrumen non-tes yang digunakan berupa angket respon peserta didik berjumlah 12 butir pernyataan. Instrumen non-tes yang digunakan sudah divalidasi oleh ahli instrumen dengan kategori baik. Kemudian, kondisi kemampuan awal HOTS peserta didik masih rendah. Hal tersebut dikarenakan penerapan latihan soal-soal HOTS yang masih bersifat jarang dilakukan, sehingga peserta didik tidak terbiasa dalam memecahkan soal yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, kondisi kemampuan akhir HOTS peserta didik meningkat setelah diberikan perlakuan. Hal ini dikarenakan kelas eksperimen menggunakan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik berbantuan dengan modul digital,
dan kelas kontrol hanya menggunakan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik saja tanpa bantuan modul digital. Kedua kelas mengalami peningkatan meskipun nilai rata-rata post-test kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Nilai post-test kelas eksperimen sudah di atas rata-rata KKM Fisika yang ada di Seman 4 Tangerang Selatan dan nilai rata-rata post-test kelas kontrol belum mencapai KKM Fisika yang ada di Seman 4 Tangerang Selatan. Kemudian, penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran terbukti dapat meningkatkan HOTS peserta didik. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Nur Latifah dan kawan-kawan bahwa pendekatan saintifik berbasis metode eksperimen yang diterapkan kepada peserta didik kelas 10 Seman 8 Mataram memiliki peningkatan lebih tinggi pada skor post-test kelas eksperimen terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Peningkatan HOTS peserta didik juga bisa dilihat dari hasil N-gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil N-gain kelas eksperimen yaitu 0,59 dengan kategori sedang menuju tinggi, dan hasil N-gain kelas kontrol yaitu 0,36 dengan kategori sedang menuju rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnanur bahwa pentingnya meningkatkan HOTS peserta didik agar peserta didik dapat membedakan ide secara jelas, berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis, dan memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas, di mana kemampuan ini jelas memperlihatkan bagaimana peserta didik bernalar, mengomunikasikan, dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat diketahui apakah peserta didik tergolong dalam high order thinking atau low order thinking. Kemudian, perbedaan peningkatan HOTS peserta didik di kelas eksperimen dan kelas kontrol terjadi karena penerapan perlakuan yang berbeda pada saat pembelajaran berlangsung. Kelas eksperimen menggunakan media pembelajaran berupa modul digital saintifik yang didesain secara lengkap untuk melatih HOTS peserta didik dari berbagai sumber, baik cetak maupun digital. Sedangkan kelas kontrol menggunakan bahan ajar PowerPoint yang bersumber dari buku paket fisika saja. Modul digital yang digunakan di kelas eksperimen dapat digunakan kapan saja, di mana saja, yang bisa melatih peserta didik menjadi self-learner dan membuat kondisi kelas menjadi student-centered. Peserta didik aktif mengkonstruk pemahamannya sendiri terkait materi gerak melingkar beraturan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan kelas kontrol yang menerapkan metode ceramah karena peneliti menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan materi yang ada di dalam buku paket fisika peserta didik. Kondisi peserta didik pada kelas kontrol menjadi sangat pasif dan teacher-center. Selanjutnya, kegiatan eksperimen pada LKPD dapat melatih HOTS peserta didik. Selama proses pembelajaran, kelas eksperimen dan kelas kontrol secara tidak langsung terlatih mengembangkan kemampuan HOTS karena LKPD yang digunakan untuk praktikum telah menerapkan langkah-langkah pembelajaran saintifik yang sesuai dengan metode ilmiah. Setiap sesi pembelajaran dilakukan kegiatan praktikum sebagai suatu usaha untuk menciptakan kondisi peserta didik yang aktif dan student-centered. Kegiatan menalar di LKPD sangat melatih kemampuan menganalisis peserta didik karena peserta didik perlu menganalisa jawaban sesuai dengan kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Kegiatan mencoba di LKPD sangat melatih kemampuan mengevaluasi peserta didik karena peserta didik mampu menilai apakah percobaan yang dilakukan sudah sesuai dengan teori GMB atau belum. Kegiatan mengomunikasikan di LKPD sangat melatih kemampuan mencipta peserta didik karena peserta didik perlu membuat laporan percobaan sebelum mempresentasikan hasil praktikumnya. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Gede Wiratma dan kawan-kawan bahwa terdapat peningkatan pada masing-masing aspek keterampilan proses sains peserta didik setelah diterapkan pendekatan saintifik melalui metode eksperimen pada pembelajaran fisika kelas 10 MIA 3 di Seman 1 Tenggarong pada materi suhu dan kalor. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis,
Diketahui adanya penerimaan pada H alternatif dan penolakan pada H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dengan bantuan modul digital berpengaruh terhadap peningkatan HOTS peserta didik pada materi GMB. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Wiwin Afriani bahwa terjadi penerimaan pada hipotesis alternatif yang berarti terdapat pengaruh pemberian pendekatan saintifik terhadap hasil belajar fisika peserta didik pada pokok bahasan alat-alat optik yang diterapkan pada peserta didik kelas 10 Seman 1 Wawai Karya. Kemudian, hasil angket respon peserta didik menunjukkan adanya perkembangan yang baik setelah mempelajari GMB berbasis pendekatan saintifik dengan bantuan modul digital. Berdasarkan hasil dari ketiga indikator angket respon peserta didik, dapat disimpulkan bahwa peserta didik di kelas eksperimen setuju jika penggunaan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik mampu menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar fisika secara lebih dalam, khususnya pada materi GMB, dan tidak membiarkan materi fisika dianggap sebagai materi yang abstrak. Peserta didik juga setuju bahwa penggunaan modul digital menjadi salah satu inovasi media pembelajaran yang relevan di abad ke-21 ini, dan relevan pada masa pandemi COVID-19 ini, karena peserta didik harus belajar dari rumah. Setelah selesai memaparkan seluruh rangkaian pada penelitian ini, saya akan melanjutkan ke bab yang terakhir, yaitu bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian pertama dari bab 5 adalah kesimpulan. Berdasarkan uji hipotesis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama, hasil uji hipotesis penelitian ini bernilai 0,0000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 yang menunjukkan adanya penolakan pada H0 dan penerimaan pada H alternatif. Hal ini berarti pembelajaran berbasis pendekatan saintifik berbantuan modul digital berpengaruh terhadap HOTS peserta didik pada materi GMB. Yang kedua, berdasarkan hasil uji N-gain kelas eksperimen meningkat dengan nilai 0,59 yang berkategori sedang. N-gain pada kemampuan menganalisis atau C4 adalah 0,63 dengan kategori sedang. N-gain pada kemampuan mengevaluasi atau C5 adalah 0,57 dengan kategori sedang. Dan N-gain pada kemampuan mencipta atau C6 adalah 0,58 dengan kategori sedang. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah hasil angket respon peserta didik di kelas eksperimen sebesar 73,25% yang berkategori baik. Hal ini menunjukkan peserta didik memberikan respon positif terhadap pembelajaran GMB berbasis pendekatan saintifik dengan bantuan modul digital. Bagian kedua dari bab 5 adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama, bagi guru fisika diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan pendekatan saintifik pada saat pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagi guru fisika diharapkan lebih sering lagi melatih peserta didik menyelesaikan soal-soal HOTS C4 sampai C6. Yang ketiga, bagi peneliti lain, diharapkan mampu merumuskan soal-soal HOTS pada materi fisika lainnya di dalam modul digital. Yang keempat, bagi guru fisika, diharapkan dapat melakukan umpan balik antara guru dan peserta didik pada saat menerapkan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. Yang kelima, pada peneliti lain, diharapkan dapat mengembangkan modul digital menggunakan fitur-fitur terbaru yang lebih canggih di masa mendatang. Dan yang terakhir, pada peneliti selanjutnya, dapat menerapkan penelitian serupa pada materi fisika lain yang memiliki KD atau kemampuan dasar kemampuan menganalisis C4. Berikut ini dokumentasi peneliti pada saat melakukan studi pendahuluan di 4 sekolah menengah atas negeri yang ada di Tangerang Selatan. Berikut ini dokumentasi kegiatan pretest dan posttest dari kelas eksperimen 10 IPA 1 dan kelas kontrol 10 IPA 2.
Berikut ini disajikan sejumlah dokumentasi penelitian di SMA Negeri 4 Tangerang Selatan di bulan Agustus tahun 2020 pada saat belajar dari rumah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari hasil penelitian skripsi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.